Halo teman-teman, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Dan seperti biasa, aku mau share lagi kegiatan aku seputar kegiatan ibu rumah tangga di rumah kontrakan sederhana. Nah, ini dia masih kelanjutan dari video aku yang kemarin ya teman-teman. Ini tuh malam hari, jadi setelah aku tuh beberes rumah, ini aku mau buatin telur dadar dulu. Jadi emang kebetulan lauk di rumah itu lagi habis ya. Jadi ntar Pak Su pulang itu buat makan malam itu udah nggak ada, jadi ini mau aku gorengin telur aja. Cuman kalau untuk sambal dan sayur itu masih ada ya teman-teman. Yang habis itu cuman ikannya doang. Jadi ini aku mau gorengin telur dulu. Dan sebelum lanjut lagi ke videonya, aku mau ucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah mau klik dan nonton video ini, yang udah mau meluangkan sedikit waktu dan kuotanya untuk menonton video aku yang sangat sederhana ini. Jangan di skip-skip ya, dan jangan lupa untuk selalu bantu dukung channel aku dengan cara like, komen yang positif, share bila bermanfaat, subscribe, dan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku, dan tentunya supaya aku lebih bersemangat lagi untuk upload videonya. Nah itu dia, aku gorengin telur. Jadi nanti setelah aku gorengin telur ini, aku mau bawa anak-anak aku itu ke kamar untuk nidurin anak-anak gitu. Jadi sebenarnya video ini tuh sebenarnya mau aku satuin gitu ya sama video aku yang semalam. Cuman aku itu lupa kalau misalnya ada video ini gitu ya teman-teman. Jadi waktu aku lagi ngedit di hari ini itu aku lihat kok ada video ini. Jadi daripada udah buat video tapi nggak digunain, ya udah deh aku gunain, aku campur aja, aku gabungin di video aku yang ini. Nah ini dia itu lanjutan keesokan harinya gitu. Di sini aku lagi mau buat bubur ya teman-teman. Ini tuh udah siang hari gitu. Ini aku lagi buat bubur kacang ijo. Jadi adik Ais itu minta dibuatin bubur kacang ijo. Sebenarnya bukan siang-siang banget ya. Ini masih sekitar jam 10-an gitu ya teman-teman. Dan itu untuk si kacang ijo itu udah aku rendam dulu. Jadi dari pagi itu udah aku rendam. Ini mau langsung aku masak dulu untuk si kacang hijaunya. Dan lanjut lagi, ini aku lagi buka dulu kulkas aku. Aku lagi mau nyari-nyari dulu ya. Ini aku lagi mau nyari empek-empek. Jadi yang kemarin tuh kan aku pernah buat video tuh aku beli empek-empek di frozen food gitu ya teman-teman. Jadi ini kebetulan masih ada sisaannya sedikit. Dan ini mau aku rencananya tuh mau aku goreng aja sekalian semua gitu. Dan untuk rasanya tuh alhamdulillah lumayan enak ya teman-teman. Ya worth it lah ya untuk harga segitu. Karena harganya tuh emang benar-benar murah ya. Itu harganya cuman 15.000 itu dapet berapa ya? Kalau nggak salah itu lebih dari 10 gitu. Nah itu dia, sebelum aku goreng-goreng empek-empek itu aku mau tuang dulu minyak dari jerigen ke botol refill aku, karena emang kebetulan udah habis untuk minyak yang ada di botol refill itu. Dan setelah itu aku tuang minyak, itu langsung aku aja tuang untuk ke apa ya, ke kuali gitu. Dan ini sebelum minyaknya itu panas, aku mau potong-potong dulu untuk si empek-empeknya. Jadi aku goreng pempek itu selalu aku belah gitu ya teman-teman, itu aku belah gitu di bagian tengahnya gitu. Jadi ntar kalau misalnya pas digoreng gitu itu nggak matang gitu sampai ke dalam-dalamnya gitu ya, garing sampai ke bagian dalamnya gitu. Dan gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, selalu dalam lindungan Allah, selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia. Yang lagi sakit semoga segera diangkat penyakitnya, yang lagi dalam kesulitan semoga segera dimudahkan. Amin amin ya robbal alamin. Nah itu dia, minyaknya udah panas, langsung itu aku goreng ya teman-teman, dan itu langsung aku balik. Jadi kalau misalnya itu nggak dibelah tadi, dia akan kurang mateng gitu ya. Untuk bagian dalamnya tuh kadang masih terasa agak kayak terasa tepung gitu ya teman-teman. Makanya itu aku belah gitu, jadi biar lebih garing, lebih matang gitu, lebih enak rasanya. Dan di sebelumnya itu aku udah ada goreng terong ya teman-teman. Jadi di sini sekalian aku mau masak terong balado. Itu ada terong ungu yang kemarin aku belanja mingguan gitu. Nah itu untuk terongnya udah aku goreng, dan untuk cabenya juga udah aku blender ya. Dan itu langsung aja aku tuang, itu mau aku masak dulu
untuk si cabenya. Jadi sekalian itu aku elap-elap untuk meja dapur aku, meja kompor dan juga kompor aku ya teman-teman. Jadi tadi tuh waktu goreng-goreng si terong itu ada kecipratan-kecipratan sedikit gitu ya. Makanya itu sekalian aja aku elap-elap gitu. Dan gak lupa itu aku kasih gula dan garam ya. Jadi seperti biasa aku kalau masak itu selalu pakai gula. Nah, siapa nih di sini yang kalau masak sambal itu selalu pakai gula? Boleh komen-komen di bawah ya. Jadi kalau orang Medan itu biasanya, khususnya itu orang yang suku Batak gitu, itu biasanya kalau masak sambal itu nggak pernah pakai gula ya teman-teman. Tapi walaupun di sini aku tuh tinggal di Medan, cuman aku itu masih darah Jawa ya. Jadi aku kalau masak sambal itu pasti pakai gula ya teman-teman. Nggak tahu kenapa kayaknya kok nggak enak aja gitu kalau misalnya masak sambal itu nggak dikasih gula. Apalagi kalau dibuat pedes manis itu rasanya enak banget gitu ya teman-teman. Dan itu udah matang untuk terong baladonya. Langsung aku tuang ke piring gitu. Dan lanjut lagi, ini aku mau cuci-cuci piring ya teman-teman. Dan ini video udah lanjut aku skip lagi. Ini udah di sore harinya gitu ya teman-teman. Jadi untuk kali ini tuh videonya aku skip-skip aja, karena emang kebetulan di siang hari tuh aku nggak ada ngapa-ngapain ya. Cuman nonton TV, rebahan, dan tidurin anak-anak gitu doang. Makanya tuh nggak aku video. Dan ini di sore harinya aku lagi mau cuci piring dulu. Jadi di sini banyak banget cucian piring aku. Jadi udah sering aku bilang ya, aku kalau nyuci piring itu bukan saat ada yang kotor itu langsung aku cuci, itu enggak ya. Jadi aku cuci piring itu palingan cuman 2 atau 3 kali sehari. Yang paling sering itu ya di pagi dan sore hari, itu udah pasti ya teman-teman. Jadi kalau untuk sebelum tidur itu aku nggak pernah cuci-cuci piring, jarang sih ya, bukan nggak pernah tapi jarang. Tapi kalau untuk sore sebelum aku mandi itu aku pasti selalu cuci piring. Dan ini piring bekas aku makan siang gitu ya teman-teman. Dan itu juga ada mangkok bekas panci ya, panci bekas aku masak bubur tadi. Jadi untuk buburnya itu udah habis. Jadi tadi itu cerita sedikit ya, itu aku masak buburnya itu 1/4 gitu ya teman-teman. Dan itu habis hampir semua, itu yang makan adek Ais ya teman-teman. Aku ada makan sih, tapi itu aku cuman makan beberapa doang, nggak banyak sih ya. Yang paling banyak itu adek Ais. Dan untuk Pasu itu emang nggak ada makan juga, kakak Nazli itu kurang suka untuk bubur kacang hijau, jadi dia nggak ada makan. Jadi emang kalau adek Ais itu suka banget sama yang namanya bubur kacang hijau. Dan itu aku juga ada cuci-cuci untuk panci itu ya teman-teman. Jadi untuk tempat masak nasi aku. Jadi untuk belakangan itu aku masak nasi tuh pakai rice cooker yang kecil ya. Jadi untuk rice cooker aku yang besar biasa aku gunain yang dari melamin gitu, dari stainless ya, dari stainless itu lagi rusak ya teman-teman. Nggak tahu entah faktor cuaca atau karena emang si rice cookernya itu udah tua, aku juga nggak tahu. Belakangan ini tuh aku masak beberapa hari akhir-akhir ini tuh aku kalau masak itu selalu basi gitu ya teman-teman. Jadi kayaknya sayang aja nasi itu selalu terbuang-buang. Jadi ya udah, di sini aku gunain aja rice cooker yang kecil. Jadi rice cooker kecil itu bukan rice cooker aku ya, itu sebenarnya punya ibu mertua aku yang diletak di rumah ini. Jadi aku gunain dulu, aku pinjem dulu. Dan udah selesai aku untuk cuci-cuci piringnya. Jadi sengaja itu aku percepat aja biar teman-teman itu nggak pada bosen ya. Dan lanjut lagi, di sini aku mau cuci pakaian dulu. Jadi di sini aku seperti biasa udah sering banget aku bilang, kalau misalnya aku cuci pakaian anak-anak aku atau cuci pakaian yang warna putih atau warna yang agak-agak lembut gitu ya, itu aku selalu cuci pakai tangan gitu. Aku cucinya manual. Itu aku kucek-kucek gitu ya teman-teman. Jadi yang kemarin itu aku sempat agak mager gitu buat ngucek-ngucek baju-baju ini, pakaian anak-anak aku. Alhasil kemarin itu ada banyak banget pakaian anak aku yang aku cuci 2 kali gitu ya. Jadi saat aku jemur itu kan aku selalu balik-balik, dan ternyata itu aku lihat masih banyak kotor gitu ya teman. Masih banyak noda gitu ya teman-teman. Jadi itu aku cuci 2 kali. Dan jadi ini aku mau cuci aja langsung pakai tangan, aku cuci manual jadi biar lebih bersih lagi. Jadi aku kalau cuci manual itu aku selalu kucek itu pakai sabun pencuci piring ya teman-teman. Jadi di sini aku gunain sabun pencuci piring itu yang merek Mama Lemon gitu. Aku pernah cobain yang merek Sunlight. Kalau untuk cuci baju itu kayaknya kurang bersih, tapi kalau untuk cuci piring emang enak ya kalau pakai Mama Lemon itu. Untuk cuci baju itu agak kurang bersih. Jadi di sini kalau untuk pakai Mama Lemon itu aku suka dia lebih bersih aja kalau dibuat ngucek-ngucek pakaian seperti ini. Nah, ini bisa jadi tips juga buat teman-teman kalau misalnya nyuci-nyuci baju pakaian putih gitu, itu bisa digunain pakai Mama Lemon ini, jadi dia lebih bersih gitu ya teman-teman.
Dan itu tadi udah selesai aku kucek-kucek, udah aku cuci gitu ya. Jadi aku nyucinya cuman aku kucek-kucek pakai tangan aja. Itu alhamdulillah udah bersih ya. Dan ini langsung aku kucek lagi, aku bilas ya teman-teman. Jadi aku bilasnya itu langsung di air mengalir gini. Jadi nanti biasanya tuh setelah aku bilas-bilas seperti ini, itu nanti aku rendam gitu 1 malaman ya teman-teman. Dan untuk keesokan harinya itu nanti aku bilas lagi gitu. Dan ini aku juga sekalian mau cuci pakaian yang ada di mesin cuci ini. Jadi aku kalau nyuci pakaian itu nggak nentu ya, kadang siang, kadang sore, kadang juga pagi gitu. Ya pokoknya semutnya aku aja. Yang penting di sini jelas aku tuh kalau nyuci itu selalu setiap hari ya teman-teman. Jangan sampai pakaiannya tuh menumpuk bertumpuk-tumpuk baru aku cuci, itu aku rasanya kurang semangat kalau misalnya udah banyak gitu. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.